Ya pemirsa, selamat datang di Kreatap dan kali ini saya bersama Prisa Somodatu dan ini kalau ngomongin soal bisnis kayaknya untuk memperlebar atau memperluas jangkauan service dari sebuah usaha begitu ya, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Oke, digitalisasi saat ini memang sudah tidak bisa kita hindari, Ya, harus kita bukan pelajari saja, tetapi harus merambah ke situ betul, kayaknya ya. harus Kalau nggak kita akan dimanfaatkan. ketinggalan. Betul sekali. Dan Kreatap kali ini akan membahas digitalisasi usaha lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Irwan Kurniawan, beliau adalah Chief Executive dari Turbin. Selamat pagi, Mas Irwan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Baik. banyak ya untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita mau melihat nih kebutuhan perusahaan dalam menggunakan terkait dengan platform digital ataupun website atau aplikasi saat ini memang sudah sangat pesat gitu ya, tapi sepesat apa sih kita ingin tahu dari Turbin? Oh, ya. Oke. Baik, kalau sebesar apa, menurut saya kebutuhan sekarang ini kan makin beragam ya, makin kompleks. Kalau operasional perusahaan sekarang juga kita harapannya bisa makin efektif dan efisien tentunya. Nah, itu harus disupport sama platform digital. Tapi kalau kebutuhan itu tergantung lagi skala perusahaan sama perkembangannya. Kalau operasional bisa aja butuhnya di sisi operasional tertentu saja, jadi disesuaikan. Oke, artinya ini dapat memperluas tadi ya jangkauan service dan juga pemasaran begitu dari sebuah bisnis ya dengan melalui website ataupun mungkin melalui aplikasi. Tapi belakangan itu yang lebih banyak minatnya di pembuatan website atau di pembuatan aplikasi, Mas Irwan? Hmm, Kalau dua itu sebenarnya dikembalikan kepada sisi klien kalau dari sisi turbin. Kita selalu diskusi dulu, jadi kita diskusi kebutuhannya seperti apa. Jadi tidak langsung kita memutuskan kalau satu perusahaan itu butuh aplikasi. Kalau website biasanya minimal adalah buat corporate identity supaya credibility juga ya menaruhnya. Oke, Oke. ya artinya kalau dari klien Turbin sejauh ini lebih banyak mana? Website ataupun aplikasi? Sejauh ini lebih banyak di web. Di Aplikasi website. juga kebanyakan dalam bentuk aplikasi web sih. Oke, Oke. kalau mau lebih mengenal terkait dengan Turbin, boleh mungkin dijelaskan begitu ya. Turbin itu memberikan solusi, kalau yang kita bahas ini saya nangkapnya adalah membantu dalam pembuatan website dan juga aplikasi begitu ya. Tapi lebih jauh sebenarnya Turbin ini bisa memberikan solusi apa saja? Baik, jadi di Turbin sebenarnya kami fokus areanya ada dua. Satunya ini adalah di Turbin sebagai tech consultant. Kita tech company yang melayani dari konsultasi, implementasi teknologinya, kita bangun aplikasi, kita juga mengembangkan beberapa aplikasi yang modelnya seperti ini, model SaaS, software as a service untuk mendukung operasional perusahaan maupun UMKM. Nah, satu fokus area kami lagi itu geraknya sebagai ecosystem builder. Kita sebagai tech company, tapi kita juga mensupport ekosistem buat tech startup. Jadi kita kerjasama dengan rekanan-rekanan di berbagai daerah di Indonesia untuk jalanin program-program nasional, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, yang teknikal maupun yang non-teknikal. Oke, artinya memang selain untuk yang eksternal tadi untuk melakukan pemasaran dan lain sebagainya begitu ya melalui aplikasi digital, apakah itu website dan juga aplikasi begitu bisa juga ada software-software yang dihasilkan oleh Turbin sendiri yang sifatnya adalah untuk memaksimalkan operasional internal dari sebuah perusahaan begitu ya. Oke, kita fokus ke yang eksternal yaitu adalah ke website dan juga aplikasi. Apa yang perlu terkandung dalam website dan juga aplikasi supaya kita dapat memaksimalkan platform ini begitu? Kalau yang perlu ada di website aplikasi ya, Ya. menurut saya yang paling penting poinnya tuh di riset kebutuhan. Kebanyakan aplikasi kalau dibikin tanpa perencanaan yang matang itu jadinya hanya buang-buang sumber daya, buang-buang resource saja. Tapi kalau dia punya riset yang jelas, ini target customer-nya siapa, target user-nya siapa, jadi ketika dipakai dan flow-nya baik, memudahkan untuk user-nya pakai, ya, produk yang dibangun itu akan punya impact yang baik. Oke, berarti betul-betul harus mengakomodir kebutuhan dari perusahaannya sendiri dan juga mengakomodir
kebutuhan dari si masyarakat ataupun konsumen begitu ya. Jangan sampai nanti aplikasinya diinstalnya hanya untuk sementara aja karena dinilai tidak mengakomodir kepentingan lah ya dari si konsumen sendiri. Oke, lantas apa yang membuat turbin ini lebih lebih baik dan harus menjadi pilihan karena kan juga jasa penyedia terkait dengan website, aplikasi juga cukup banyak nih saat ini seiring dengan perkembangan digitalisasi di tanah air. Itu keunggulan dari turbin seperti apa? Oke, saya kalau dibilang keunggulan, terus terang persaingan di dalam bidang sebagai tech consultant ini cukup ketat ya. Menurut saya banyak sekali pelaku lain di dalam bisnis ini. Kalau Turbin kita tetap punya segmen kami sendiri. Biasanya ketika kami berdiskusi sama calon klien ataupun dengan klien kami, kita tidak selalu mengarahkan langsung ini harus solusinya harus bangun aplikasi atau harus bangun produk. Tapi biasanya kami akan mencoba ngobrol lebih dalam, diskusi lebih dalam. Kalau bisa kita riset sama-sama, ini kebutuhannya sampai mana. Kalau memang untuk operasional internal tidak selalu harus bangun aplikasi juga, kita bisa pakai apa yang sudah ada, apa yang sudah disediakan sama third party, supaya perusahaan bisa mencoba langsung operasinya, experience-nya seperti apa, tanpa harus keluar resource berlebihan. Jadi setidaknya mereka sudah punya gambaran, dan setelah memang sudah dapat flow-nya yang lebih baik, tahu ini flow-nya harus seperti apa, target usernya seperti apa, baru kita akan mulai akan rancang bangunnya seperti apa. Jadi fokus kami adalah benar-benar kalau kita akan deliver produk yang memang punya dampak, punya impact. Oke, Oke, kita masih akan berbincang terkait dengan sebuah platform begitu ya yang dapat membantu kita dalam membuat website maupun juga aplikasi. Nah, yang menarik adalah tadi sudah dibahas bahwa ada komunikasi yang mendalam, konsultasi yang dilakukan terkait dengan hal-hal apa yang kita inginkan berada di aplikasi ataupun website apa yang ingin kita kembangkan untuk bisa menarik konsumen atau target kita gitu ya. Tapi berapa lama proses yang dibutuhkan nih Mas untuk menghadirkan platform digital yang mumpuni biasanya? Terkait prosesnya berapa lama, sebenarnya ini relatif banget. Bisa aja 3 bulan, bisa 6 bulan. Mungkin ada yang bahkan prosesnya bisa jalan bertahun-tahun ya, tergantung dengan roadmap dari produk yang dibangun. Yang tercepat biasanya berapa lama? Yang tercepat biasanya bisa aja 3 bulan. Tapi kembali lagi, targetnya apa aja sih akan kita bangun, roadmapnya seberapa jauh gitu. baik. Biasanya bikin prototype dulu sih. Apa sih yang tersulit? Apakah itu kemauan dari konsumen ini yang mungkin Berubah ya, atau memang ada bagian-bagian di dalamnya yang sulit gitu, yang butuh memang waktu berbulan-bulan? Oke, biasanya kalau diskusi awal tidak begitu panjang, kita lebih banyak ke ini proses bagaimana menyesuaikan kebutuhan si klien, menerjemahkan kebutuhan klien di dalam produk itu yang biasanya agak makan waktu. Terus setelah itu kan setiap produk itu kan harus ada sesi pengujiannya juga untuk quality assurance-nya. Jadi semua produk yang sudah terdeliver itu apa fungsinya sudah sesuai dengan apa yang dimau sama klien sama dipakai sama usernya kalau ada. Oke, walaupun Anda tadi sempat menyampaikan ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh Turbin lah ya kepada klien sendiri. Nah, biasanya kalau ngomongin soal kendala pada saat mereka membuat website ataupun ingin membuat aplikasi, apa saja kendala-kendalanya? Oke, biasanya kalau dari klien sendiri, biasanya awalnya kita sebut itu adalah intensi, masih belum clear apa yang mereka mau biasanya. Tapi ada juga yang sudah datang dengan vision yang sudah jelas, sudah tahu arahnya kemana. Nah, yang belum jelas ini biasanya ketika kita tengah-tengah pengerjaan, baru ada informasi baru yang muncul, ada request baru yang muncul. Sedangkan ketika request baru itu datang, itu bisa mengubah cukup banyak dalam struktur yang sudah kita bangun. Oke. Sejauh ini yang sudah dilayani biasanya adalah perusahaan kan paling banyak, itu di bidang yang seperti apa? Kalau di perusahaan kita banyakkan memang di supply chain, jadi supply chain management. Oke.
Baik, yang menarik belakangan adalah ada tren teknologi yang baru, yaitu adalah artificial intelligence ataupun mungkin metaverse ataupun experience yang kurang lebih seperti metaverse lah. Nah, belakangan permintaan klien juga mulai bermunculan, Mas Irwan, terkait dengan teknologi-teknologi terbaru ini, dan bagaimana sebetulnya Turbin.id sendiri sebagai startup begitu catch up dengan berbagai macam perkembangan dari teknologi yang ada. Kalau kita melihat teknologi-teknologi yang baru ini sebagai leverage buat kita sebagai tech consultant sendiri sebenarnya. Seperti yang lagi tren baru-baru ini. Ya, kalau artificial intelligence ini kalau bisa diterapkan dengan baik, menurut saya akan sangat mendukung perusahaan-perusahaan untuk bisa bergerak. Seperti dipakai buat forecasting dan lainnya, untuk membaca tren. Nah, kalau di Turbin sendiri sebenarnya kami ini sendiri masih dalam pengembangan ke arah sana, belum sampai implementasi terlalu jauh untuk yang teknologi ini. Oke, tapi artinya secara inovasi memang ini menjadi satu hal yang penting, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital ataupun mungkin IT begitu ya? Ya. Oke. Yang tidak kalah penting adalah yang biasa menjadi hambatan, apalagi untuk perusahaan-perusahaan baru, mungkin ya startup membuat website, harganya katanya mahal gitu. Bagaimana menurut Anda dari Turbin.id? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di Turbin sebenarnya kita sangat menekankan kepada klien untuk tahu batasan-batasannya dia, jadi skopnya dia sampai di mana, supaya jangan membangun sesuatu yang dia tidak perlukan. Ketika dia memutuskan kalau ini ada skop tambahan, berarti kan dari sisi tech consultant pasti akan mencas biaya ya. Nah, ini masuk ke dalam apa yang harus dikerjakan, punya rentang waktu berapa lama pekerjaan. Berarti harganya biar tidak mahal adalah itu tadi, jangan membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan. Untuk itu ya boleh konsul di Turbin.id begitu ya, karena Turbin.id ini build, support, dan juga drive ya. Oke, Mas Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Turbin, untuk target-target ke depannya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Banyak sekali yang ingin kita bahas, sayang sekali waktu kita yang terbatas. Tapi sebelum kami akhiri Power Breakfast kali ini, kita langsung saja lihat kembali update dari pasar ataupun bursa saham pada pagi hari ini, di mana IHSG terpantau lanjutkan penguatan 0,11%, 6.906. Jakarta Islamic Index naik 0,3%, 585. Sayangnya LQ45 justru agak turun 0,05%. Pun memang ada 5 pendatang baru begitu yang masuk ke indeks LQ45. Berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, pemirsa. Ada BBRI, kemudian ada Laju, BRPT, dan ada Bumi dengan penguatan masing-masing 0,22%, 14,81%, kemudian 2,08% dan 1,29%. Masih menanti ya laporan keuangan dari BBRI juga. Ya. Dan kita lihat pemirsa, deretan saham yang menjadi top losers di awal pekan ini antara lain adalah saham-saham seperti BCA, kemudian BNI. Ini adalah saham-saham yang sudah mengalami penguatan di pekan lalu. BSBK turun 4,67%, Telkom turun 0,51%. Dari pergerakan sektoral pemirsa kita lihat bersama-sama. Ya, dari pergerakan sektoral, untuk kesehatan dan energi menjadi sektor-sektor yang mengalami penguatan, kemudian transportasi dan logistik dan infrastruktur mengalami pelemahan. Ya pemirsa, review singkat terkait dengan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, kurang lebih setelah berjalan dari pukul 9 tadi 30 menit ya. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan referensi dan juga informasi untuk Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy investments and komprehensif begitu ya untuk pemirsa di rumah. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.